Baik, di sini kami sebagai kelompok 7 akan menjelaskan mengenai national security versus human security. Next slide. Untuk kelompok kami, anggotanya pertama ada saya sendiri, Septian Rusifaro, kemudian ada teman saya, Mesya Oli Sugiarto. Baik, kami akan menjelaskan yang pertama ada national security atau keamanan nasional. Definisi dari keamanan nasional adalah ancaman maupun bahaya. Ancaman ini, keamanan nasional, didefinisikan sebagai keadaan yang bebas dari segala ancaman maupun bahaya. Keamanan nasional berarti pertahanan yang dilakukan oleh negara untuk melindungi rakyat, perekonomian, politik, dan institusi lainnya dari ancaman militer maupun non-militer. Sejarah dari keamanan nasional. Keamanan nasional berawal dari diawali ditandai dengan berakhirnya 30 Years' War di Eropa dan Civil War pada abad ke-17 yang ditandai dengan Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Konsep modern ini mulai muncul di awal abad ke-17 ini. Kemudian dari perdamaian tersebut ditentukan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, tidak hanya dalam urusan agama maupun namun juga kedaulatan penuh untuk urusan eksternal negara masing-masing. Sistem pra-Westphalia ini didasari oleh asumsi bahwa urusan negara yang dipimpin oleh kaisar, paus, raja, dan pangeran akan diatur oleh prinsip universal. Kemudian, dari perjanjian perdamaian itulah konsep modern dari keamanan nasional muncul. Dan konsep ini semakin berkembang sejak adanya peristiwa 9/11 dan keamanan nasional dipahami sebagai pertahanan keamanan bangsa, perlindungan serangkaian kepentingan geopolitik, ekonomi, dan lainnya. Kemudian, ancaman dari ketahanan nasional. Keamanan nasional memiliki berbagai bentuk ancaman, yaitu terbagi menjadi dua, militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Berikutnya, ancaman non-militer adalah ancaman yang terjadi melalui politik, ideologi, ekonomi, dan lain sebagainya yang juga bisa mengacaukan kedaulatan negara. Yang dimaksud melalui politik, ideologi, ekonomi adalah adanya pengacauan dari politik, ideologi, seperti masuknya ideologi lain yang berbeda dari ketetapan negara. Ada bentuk ancaman. Yang pertama bentuk ancaman dari ancaman militer. Ada yang satu, agresi. Agresi adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi. Saat ada agresi ini, negara biasanya terancam karena ada serangan bersenjata. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah yaitu tindakan pelanggaran dengan memasuki wilayah tanpa izin. Pelanggaran wilayah ini bisa terjadi di darat, laut, maupun udara. Yang ketiga ada spionase yang merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara khusus dan rahasia terhadap segala sesuatu tentang data kemiliteran dan ekonomi negara. 4. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan ini biasanya diakibatkan karena penolakan suatu kelompok terhadap otoritas negara yang kemudian menimbulkan aksi pemberontakan warga dengan menggunakan senjata untuk meruntuhkan otoritas negara tersebut. Yang terakhir dari ancaman militer ada perang saudara. Perang saudara merupakan konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat dalam suatu wilayah negara. Berikutnya, ada ancaman non-militer. Satu contoh adalah ancaman politik. Ancaman politik merupakan provokasi politik, intimidasi, ataupun blokade politik yang datangnya bisa dari dalam maupun luar negeri yang bisa berdampak pada kehancuran negara. Yang kedua ada ancaman ekonomi. Adanya lonjakan inflasi dan meningkatnya jumlah pengangguran di suatu negara juga dapat menjadi suatu ancaman non militer. Yang ketiga, kekurangan energi dan sumber daya alam. Tidak adanya energi dan sumber daya alam bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional, dikarenakan sumber energi dan sumber daya alam merupakan komponen paling penting yang mendukung pertahanan keamanan nasional. Yang keempat, ancaman cyber. Ancaman cyber dapat mengakses data secara ilegal, juga dapat membahayakan keamanan nasional karena data penting negara yang diretas oleh penjahat cyber bisa menimbulkan kerugian untuk negara.
Yang kelima adalah isu lingkungan. Isu lingkungan menjadi ancaman karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang harus segera ditangani oleh pemerintah karena perubahan iklim yang biasanya terjadi akan berdampak pada terbatasnya sumber daya alam. Yang keenam, ancaman keamanan manusia. Adanya ancaman kekerasan, bersenjata, kesenjangan sosial dapat menjadi ancaman keamanan nasional. Karena semakin banyak kasus keamanan manusia, maka tingkat keamanan negara akan semakin rendah. Lalu selanjutnya ada human security. Human security sendiri didefinisikan oleh Commission on Human Security sebagai perlindungan terhadap aspek-aspek vital kehidupan manusia. Selain itu, keamanan manusia juga memiliki arti perlindungan terhadap kebebasan fundamental hidup manusia. Untuk konsep keamanan manusia sendiri, ada 3. Yang pertama, ada freedom from fear, yaitu melindungi individu dari ancaman yang ditujukan kepada keamanan dan fisik termasuk kekerasan. Yang kedua, freedom from want, atau perlindungan terhadap individu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga ada freedom from indignity, yaitu merujuk pada promosi dan perkembangan kualitas hidup. Untuk sejarah diskursus keamanan manusia sendiri, pembahasan utama dalam keamanan manusia adalah bahwa ancaman keamanan harus diselesaikan dengan perspektif people-centered, dengan asumsi ketika manusia dihadapkan dengan ancaman, maka ancaman tersebut juga berpengaruh terhadap keamanan internasional. Untuk topik keamanan manusia sendiri mulai ramai dibahas pada pertengahan 1990-an sebagai akibat dari sistem internasional setelah Perang Dingin yang bergeser. Berakhirnya Perang Dingin mendorong perhatian lebih terhadap isu perkembangan dengan fokus tertentu pada bidang perkembangan manusia. Sejak pertengahan 1990-an juga, karakteristik dari konflik berubah, yang pada awalnya konflik hanya melibatkan antar negara atau interstate, kemudian berubah menjadi konflik di dalam negara atau intrastate. Hal tersebut kemudian menimbulkan ancaman untuk kehidupan manusia pada level domestik dan internasional. Kemudian ada United Nations dan keamanan manusia. Laporan United Nations Development on Program atau UNDP sendiri pada 1994 mengenai human development mengidentifikasikan 7 macam ancaman terhadap keamanan global, mulai dari kesehatan, pangan, ekonomi, hingga politik. Laporan tersebut kemudian diadopsi oleh UN sebagai cara untuk memahami keamanan manusia secara lebih luas dan menekankan bahwa semua tipe ancaman harus diperlakukan sama. Laporan UNDP tersebut juga mengidentifikasi 2 jenis ancaman. Yang pertama, ada ancaman lokal berbasis wilayah, yang mana terbatas pada budaya, ekonomi, dan geografi di negara atau kawasan tertentu. Contoh ancaman lokal berbasis wilayah ada ancaman pangan, ekonomi, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada ancaman dalam lingkup global, yang mana ancaman ini mengancam negara-negara lainnya terlepas dari batas nasional seperti bencana alam, meningkatnya jumlah imigran, drug trafficking, dan pandemi atau epidemi. Diskursus keamanan manusia kemudian berkembang mulai dari tahun 1994. Pada era setelah 1994, topik keamanan manusia mulai dikonseptualisasikan dan kembali menekankan diskursus ini pada people-centric. Beberapa indikator ancaman keamanan manusia kemudian ditambahkan seperti konflik internal dan state failure, kejahatan transnasional, pengembangan nuklir, perselisihan etnis dan agama, represi negara, masalah imigran, child abuse, dan lain-lain. Lalu kemudian pada tahun 2000, semakin banyak laporan mengenai keamanan manusia, di mana laporan-laporan tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan diskursus keamanan manusia. Seperti pada laporan UN Threats, Challenges, dan Changes yang dipublikasikan tahun 2004, dan laporan In Larger Freedom yang dipublikasikan tahun 2005. Menurut kedua laporan tersebut, terdapat kaitan antara development dan keamanan manusia, dan dijabarkan pula 6 isu ancaman seperti kemiskinan dan perusakan lingkungan, konflik antar negara, konflik dalam negara atau civil war, dan genosida, pengadaan senjata pemusnah massal, serta kejahatan transnasional. Kedua laporan tersebut juga menegaskan jika semua orang berhak mendapat keamanan dan development. Kemudian, untuk pencapaian keamanan manusia terdapat 2 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, protection. Protection atau proteksi didefinisikan sebagai strategi yang disusun oleh negara, agensi internasional, NGO, dan sektor swasta untuk melindungi individu dari ancaman.
Pada strategi ini menekankan pada sistem top-down yang melindungi keamanan manusia dari ancaman luar kendali manusia itu sendiri seperti bencana alam, krisis finansial, dan konflik. Lalu strategi yang kedua ada empowerment. Empowerment merupakan strategi untuk meningkatkan ketangguhan individu dan dalam mengatasi ancaman. Pada konsep empowerment menekankan pada konsep bottom up, di mana kapasitas individu dikembangkan sehingga bisa dan mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Strategi ini memiliki tujuan untuk jaminan dan implementasi keamanan manusia dan dari diri sendiri dan untuk masyarakat sekitar. Kemudian ada studi kasus. Kami akan mengambil contoh kasus dari Taliban. Kelompok Taliban merupakan kelompok yang ingin menegakkan syariah atau hukum Islam garis keras versi mereka sendiri. Mereka melakukan serangan terorisme di Amerika Serikat pada peristiwa 9/11 2001. Kejadian tersebut membuat mereka diburu oleh pasukan Amerika Serikat untuk segera menyerahkan pimpinan mereka yaitu Osama bin Laden. Kemudian mereka berpindah ke Afghanistan karena dikejar oleh pasukan Amerika Serikat. Keberadaan Taliban di Afghanistan sendiri tidak hanya menetap sementara, tetapi Taliban juga berusaha menguasai wilayah Afghanistan. Taliban terus melakukan upaya pengambilan alihan kekuasaan dengan melakukan upaya serangan untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Afghanistan. Taliban terus menyerang wilayah yang di Afghanistan dan melakukan serangan bunuh diri. Serangan ini memberikan dampak kepada warga sekitar. Banyak warga sekitar yang ikut terdampak dari serangan bunuh diri dan menimbulkan korban jiwa. Serangan itu memakan sejumlah korban hingga rekor korban jiwa tertinggi ada pada tahun 2018, yaitu sebanyak 10.993 warga sipil menjadi korban atas perseteruan wilayah yang ditimbulkan oleh Taliban. Ketidakmampuan Afghanistan dalam mempertahankan wilayah setelah ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat membuat Afghanistan menjadi lemah dan wilayahnya dikuasai oleh kelompok Taliban. Tidak adanya lemahnya upaya pemerintah dalam menangani kelompok Taliban membuat banyak warga sipil menjadi korban jiwa dan serangan ini menimbulkan ancaman terhadap ancaman nasional maupun ancaman kemanusiaan karena wilayah mereka dikuasai dan adanya korban jiwa yang ditimbulkan atas gerakan perebutan wilayah ini. Konklusi untuk materi yang hari ini kami jelaskan adalah keamanan nasional dan keamanan manusia memiliki akar fokus yang berbeda. Keamanan nasional berfokus pada ancaman negara langsung, sedangkan keamanan manusia berfokus pada rasa keamanan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Tetapi, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan sebab keduanya bersifat komplementer dan apabila salah satu tidak tercapai, maka negara tidak dapat berdiri dengan utuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.